Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah kita subuh ini ketemu lagi. Pengajian rutin ini setiap Kamis mulai jam 5 subuh. Insya Allah hari ini akan diisi oleh Bapak Ustadz Dr. Joko Hermanianto dengan tema hari ini urgensi pangan halal. Yang Pak Ustadz biasanya kami insya Allah kita sampai dengan jam 6:30. Yang termasuk nanti tanya jawab, dan mohon terakhir seperti biasa kita berdoa bersama gitu Pak Ustadz. Nah, untuk menyingkat waktu, nanti insya Allah nanti pesertanya biasanya bertahap akan bertambah terus Pak Ustadz. Nah, marilah kita mulai saja. Kami persilakan kepada Pak Joko untuk memulainya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat walafiat, dan khususnya pada pagi ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sama-sama sharing, ya, saling tukar katakanlah pengetahuan, ilmu dan sebagainya dalam rangka mengkaji kitabullah, di mana Rasulullah SAW, salam dan selamat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan juga insya Allah sampai dengan kita sampai di akhir zaman. Di mana Rasulullah SAW ya memberikan nasihat kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, kepergianmu pagi-pagi untuk mempelajari satu ayat Allah lebih baik daripada sholat 100 rakaat, dan kepergianmu pagi-pagi mempelajari satu bab ilmu, baik diamalkan atau tidak diamalkan, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Begitu bahwasanya tingginya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penghargaan kepada orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Alhamdulillah nih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nih, ya. Masya Allah nih. Saya sebetulnya kalau dipanggil Ustadz bingung juga tuh. Iya. Kita panggil Joko saja, kita kan kurang lebih seumuran kayaknya ya. Nah, insya Allah saya akan sharing apa yang katakanlah saya dapatkan. Nah, mudah-mudahan nanti dapat jadi ilmu yang bermanfaat, diamalkan baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat, bahkan untuk katakanlah ke kala yang lebih umum, ya. Insya Allah saya mohon izin akan sharing Bapak Ibu sekalian, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diminta oleh Mas Hendri, saya diminta untuk menyampaikan dengan topik tentang kehalalan, ya. Insya Allah suara saya masih oke, Mas Hendri? Masih Pak? Jelas Pak, jelas. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti
waktunya bisa ini. Cukup saya jam 7 juga ngajar, terus ngajar. Oh iya ya. Mungkin nanti ya insya Allah. Ya. Saya kalau ada yang bertanya ya silahkan saja atau kita diskusikan langsung begitu. Ya. Ini di awal dari slide ini, yaitu judulnya adalah urgensi pangan halal. Nah, sengaja saya kutipkan dulu di awal yaitu hadis Nabi, ya, ringkasan aja yang mafhumnya bahwasanya nasihat kepada Abu Zar juga, ya. Bahwasanya ya Abu Zar, ya, kalau sesuap makanan masuk ke dalam mulut kamu yang tidak halal, ya maka doamu, ibadahmu 40 hari ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makanan ini memegang peranan yang sangat penting, dan bagi umat Islam bahwasanya makanan ini bukan hanya untuk diri sendiri, jasmani, kesehatan dan sebagainya, tapi juga punya peran kemasyarakatan, ya. Yang terpenting juga peran ukrawinya, yaitu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diterima ataupun ditolaknya ibadah ataupun katakanlah doa kita. Nah, ini di latar belakang lain sengaja nih ya. Kadang-kadang saya pilih ini latar belakangnya seolah-olah ini masjid gitu ya. Padahal sebetulnya ini makam. Jadi kurang lebih nanti kalau makanan juga gitu tuh. Kadang-kadang kalau kita lihat dari luarnya saja, ya sepertinya tidak ada masalah tentang kehalalannya. Tapi sebetulnya kalau kita masuk ke dalamnya, nah barulah tahu isinya apa. Ternyata banyak juga yang statusnya paling tidak subhat, ya, ataupun bahkan jelas-jelas keharamannya begitu. Agenda yang kita diskusikan kurang lebih yaitu hukum dasar halal haram baik di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan saya kutipkan juga beberapa fatwa yang terbaru dari Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana kompleksitas halal haram dalam pangan. Yang ketiga yaitu tentang sertifikasi halal. Dan sedikit saya singgung hikmah di balik halal haram, walaupun sebetulnya kita kalau menghindari yang haram itu bukan karena hikmahnya, tetapi itulah di balik itu ternyata Allah memberikan katakanlah berkah dan hidayah kepada umat ini, yaitu bahwasanya supaya tidak terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Dan kita sebutkan dengan penutup. Penutupnya nih nanti saya buat, biasanya kalau penutup hanya seslide, tapi ini berslide-slide. Tentang perintah umum tentang makanan yang halal ini, ya. Ya, mungkin kita mulai dulu dari surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum ngaduwwum mubin. Ya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa perintahnya ini adalah ya ayuhan nas, ya. Jadi sebetulnya dimulainya adalah nas. Jadi perintahnya maka kepada manusia secara umum, ya. Ya. Maka nanti sebetulnya di tiap-tiap agama sebetulnya ya ada hal yang boleh dan tidak boleh, ya. Cuman istilahnya lain dan mungkin jenisnya juga lain tergantung dari syariat masing-masing kali ya. Kulu makanlah mima apa-apa yang berasal fil ardi dari bumi halalan, ya. Thayyiban, jadi dan hal yang halal dan yang baik, ya. Nah, kalau di sini di urutan dalam ayat ini Allah mendahulukan halalan. Ya, biasanya kalau dalam Al-Quran itu kadang-kadang urutan itu sangat penting juga, artinya ditekankan, ya, tingkat kepentingannya. Ya. Nah, baru yang kedua thayyibannya,
Nah, cuman kalau praktek di industri pangan biasanya kan yang banyak yang toyiban ini ya. Ada ISO, ada ACCP, ada Food Safety, ada Total Quality Control, ada GMP, ada sanitasi dan sebagainya. Nah, yang halal ini sedikit, ya, tapi alhamdulillah khususnya di Indonesia ini sudah beberapa industri sudah banyak yang menerapkan dua-duanya, yaitu yang halalan toyiban. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan, ya, dan janganlah ya, mengikuti langkah-langkah, ya, atau katakanlah mungkin kalau bahasa kerennya sekarang barangkali strategi barangkali ya. Khutuwatis syaitan, ya, wala tatabi'u, jangan mengikuti khutuwatis syaitan, strategi-strategi syaitan, ya. Innahu, dan sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi di sini Allah mengingatkan bahwasanya setan salah satu cara menggelincirkan manusia ya, tidak hanya melalui sholat dan sebagainya ya, tetapi salah satu sini ditekankan yaitu adalah melalui makanan ya. Karena tadi bahwasanya kalau kita makan makanan yang haram lawan daripada yang halal walaupun hanya sesuap, maka doa kita, ibadah kita, perbuatan baik kita 40 hari ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau yang kepada yang orang beriman, ya, perintah khusus nanti boleh juga dibuka di surat Al-Maidah 88 kalau tidak salah, di An-Nahl juga kata-katanya juga hampir sama persis ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang beriman ya, makanlah dari hal yang baik ya. Dari rizki Allah dan bersyukurlah kepada Allah ya. Kalau kamu betul-betul ya hanya kepada Allah beribadah atau menyembah ya. Jadi mengkonsumsi makanan yang halal ini kalau bisa kita ringkaskan dari ayat-ayat ini, pertama adalah bagaimana kita taat dan patuh memenuhi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari bujukan atau strategi syaitan tadi untuk bermaksiat, yaitu melanggar perintah Allah. Kalau kita kembali ke sejarahnya dulu, ya, Nabi Adam itu kan dikeluarkan dari surga, itu bukan asbab sujudnya, bukan asbab katakanlah rukuknya dan sebagainya yang tidak tepat, tapi dikeluarkan adalah asbab makanan ya, yang kalau dalam ayatnya yaitu yang kulti itu yang tidak boleh didekati dan ternyata didekati, nah, maka Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa dikeluarkan dari surga ya, asbab makanan ya. Terus ciri orang yang taat, artinya dari makanan inilah merupakan ciri dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena tadi perintahnya ya ayyuhan nas pada manusia, nah sebetulnya ini hanya memberikan gambaran saja ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita katakanlah kita banding-bandingkan antara agama Islam dengan agama yang lain, ternyata ada kesamaan misalnya yang dilarang ya, nanti kita bicarakan terutama yang di sini hampir semua agama itu sebetulnya melarang makan babi ya. Ya kecuali kalau mungkin sudah katakanlah kitabnya barangkali ada yang sudah katakanlah tidak dipakai lagi dan sebagainya. Kalau yang di sini beberapa ya, kalau di Islam sapi ini perlu syarat khusus yaitu untuk halal, walaupun sapinya halal, tapi kalau penyembeliannya tidak halal, maka jatuh pada hal yang tidak halal. Ya. Dan sebagainya ini juga mirip ya. Nah di sini sebetulnya dibandingkan dengan agama yang lain barangkali ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu bagi umat Islam ini sebetulnya relatif sangat sedikit barangkali ya. Begitu juga nanti kalau kita perdalami
di dalam Al-Quran, ya, kalau Al-Hadis agak banyak nanti ya. Jadi kalau kita coba lihat ketiga sumber utama ya untuk masalah hukum ya halal haram ini, nah, di dalam Al-Quran kita dapati hanya tidak lebih dari 5 saja ya yang diharamkan. Dari Allah menciptakan beribu-ribu, mungkin berjuta-juta, bahkan bisa jadi bermiliar-miliar jenis makanan. Ya. Status hukum dasarnya adalah mubah, mubah artinya boleh, ya. Kecuali yang dilarang di dalam nas, yaitu di dalam Al-Quran, Al-Hadis, ya, sebagai pedoman utama kita. Ya. Nah, maka kita coba bicarakan yang diharamkan saja. Karena kalau kita bicara yang dihalalkan, mungkin seminggu nggak selesai. Kajiannya sebulan nggak selesai. Maka kita yang sedikit saja. Ya. Kalau kita urut, ya, kenapa Allah tadi dengan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, ya, baru nanti dijelaskan ke sini dekat-dekat di surat Al-Baqarah ayat 173. Dan ini diulang-ulang nih, peringatan apa-apa yang dilarangkan ini. Kata-kata dan redaksinya pun hampir sama persis. Ya. Hanya sedikit kalau misalnya yang Al-Baqarah ini ada penjelasan lebih lanjut tentang bangkai misalnya ya. Nah, begitu juga di dalam surat Al-An'am ya. Ini agak sedikit redaksinya beda tapi kurang lebih hampir sama urutannya. Begitu juga di dalam surat An-Nahl ya. Itu surat 16 ayat 115 ya. Ini redaksinya sama persis. Artinya apa? Artinya kalau kita baca Al-Quran itu seperti kita gambarannya dari Bogor pergi ke Jakarta. Nah, di Al-Baqarah ya, surat 2. Jadi baru katakanlah sampai di Sentul begitu. Nah, sudah ada peringatan. Awas hati-hati di sini ada jebakan jalan licin misalnya. Maju lagi ke depan ke surat 5 ada lagi peringatan ya. Bahkan nanti kita coba lihat ya di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini sebelum ini ada surat yang dibacakan oleh Rasulullah ketika haji wada ya. Ada lagi maju ke surat 6 ada lagi peringatan yang sama ya. Terusan maju lagi ke 16 ada peringatan yang sama. Bahkan surat Al-Maidah ayat 3 ini adalah secara hukum ini adalah ayat yang terakhir turun dan inilah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika haji wada. Ya. Artinya apa? Kalau dari Bogor ke Jakarta, Sentul ada peringatan, di Cibinong ada peringatan, di Cibubur ada peringatan, bahkan sudah sampai Cawang pun ini ya, ibaratnya ya, ada peringatan lagi tentang jalan licin yang jadi bahaya. Nah di sini begitu juga Allah dalam Al-Quran ini memberikan katakanlah ibrah kepada kita bahwasanya dalam hal makanan ini adalah diperhatikan ya karena peringatannya sudah diberikan sangat banyak atau cukup banyak. Nanti yang kedua yaitu Al-Hadis. Coba kita lihat ya ini terutama bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada umat atau memberi petunjuk kepada umat terutama di dalam menjelaskan surat Al-A'raf yaitu surat 7 ayat 157 tentang Al-Qaba'id yaitu apa-apa yang buruk. Coba kita lihat ya, surat Al-Baqarah ayat 173 ya. Sekali lagi nanti di ayat-ayat yang lain redaksinya hampir sama persis ya. Kalau di sini masih agak datar ya. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinjir wa ma uhilla li ghairillahi famanit tura ghaira bagi wala ngading fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Innama sesungguhnya harrama diharamkan alaikum bagi kalian al-maitata ya, yang pertama disebut sebetulnya adalah bangkai ya. Kalau urutan ya. Dan ini barangkali nanti begitu ibrohnya ternyata tidak kita sadari bangkai ini yang banyak juga menjebak ya katakanlah dalam tanda kutip ya bagi kita ya. Karena terutama pengalaman saya audit ke penyembelihan terutama yang ayam yang skala kecil dan sebagainya itu Masya Allah prakteknya bermacam-macam ya. Ada yang prakteknya itu saya sambil ngerokok itu saya tanya Pak kan syaratnya harus
baca bismillah tiap-tiap hewan. Bacanya bagaimana? Ya dibatin saja Pak. Padahal ini kan disebutkan, dibacakannya. Nah, ada juga yang sekian, ada sehari menyembelih katakanlah 1000 atau berapa. Saya perhatikan tidak ada membaca sama sekali dari 3 penyembelih, katanya. Bagaimana kok nggak ada disebutkan nama Allah? Oh tadi udah dijamak misalnya. Jadi sekali tadinya pas awal menyembelih udah bismillah untuk penyembelihan satu. Nah itu praktek-praktek yang ada banyaknya. Yang kedua baru wadama, yaitu darah. Nah ini kalau nggak tahu, mudah-mudahan sekarang sudah nggak ada. Di kampung saya dulu waktu saya kecil ya, itu orang masih makan dideh, saren ya. Nah itu kalau yang langsung kelihatan gitu ya. Nah, kalau yang nanti di industri pangan, ini darah ini jadi pewarna merah dan sebagainya ya. Yang berikutnya adalah walahmal khinjir, ya, yaitu daging babi. Ya. Walaupun di sini disebutkan walahmal khinjir, jumhur ulama, ya, terutama kalau MUI, ini adalah pengertiannya binatang itu yang paling value-nya paling tinggi itu adalah daging. Artinya kalau yang value-nya paling tinggi adalah haram, nah apalagi kalau yang value-nya lebih rendah, maka babi itu adalah haram secara totalita. Bahkan kalau sertifikasi halal MUI itu sampai turunan keberapa pun dari babi itu adalah haram. Bahkan babi not only haram but also najis mughaladoh, yaitu najis besar. Di mana kalau alat ataupun kita terkontaminasi, nah ini Masya Allah, saya teringat waktu di Jerman dulu, aduh, di lab saya itu kan tiap hari yang ditangani babi ya. Jadi bagaimana kalau mau pulang itu ya harus cuci 7 kali ya, karena syaratnya kan harus cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah ini adalah MUI memberi fatwa boleh juga digantikan dengan sabun atau sanitizer salin yang bisa menghilangkan najisnya. Berikutnya wama willa bihi logairillah, ya. Jadi apa-apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nah dari sini bisa kita simpulkan ini ada 4 ya, hanya 4 yang diharamkan. Nah, sekali lagi ini coba kita simak ya, Masya Allah, ini yang di surat ayat yang dibacakan oleh Rasulullah ketika di Wada, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Nah, sebelum Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan di sini ya, pemastian kepada umat ini supaya tidak ragu terhadap agama Islam ya. Alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam agama Islam ya, dan mudah-mudahan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat kita, dan kan kita mati dalam keadaan Islam ya. Syukur-syukur dengan husnul khotimah kita bisa mengucapkan kalimat suci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang merupakan salah satu kunci jaminan masuk surga, yaitu barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah di sini Allah memberikan al yauma akmaltu lakum dinukum ya, wa amantu alaikum nikmati wa raditu lakum islami dina. Ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dinmu ya. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku ya. Dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Ini adalah stempel ya dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi supaya umat ini tidak ragu-ragu dalam beragama Islam ini. Tapi sebelum Allah menyampaikan tentang stempel ini ya, dimulai dulu dengan kalimat hurimat alaikumul maitata wa dama wa lamal khinjir wa ma illa li ghairillahi, dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh berikutnya tentang al-maitata, yaitu tentang bangkai ya. Kalimatnya, redaksinya kalau kita ini sama persis ya dengan yang Al-Baqarah tadi dan ayat yang lain, cuman di sini tegas. Kalau tadi innama ya,
sesungguhnya kalau ini hurimatnya tegas diharamkan ya. Alaikum ya bagi kalian, jadi tegas. Nah, baru di sini ada contoh-contoh. Ini sama isinya ya. Jadi al-maitata wa dama wa lamal khinjir wa ma illa liqairillahi ya. Nah, tentang khusus tentang penyembelian, yaitu yang berhubungan dengan penyembelian tadi kita simak. Ini adalah berarti ayat menjelaskan ayat ya. Bagaimana syarat agar ayam menjadi halal, sapi menjadi halal. Syaratnya yaitu di sini dalam tata cara penyembelian ya. Dijelaskan misalnya di dalam surat Al-An'am 118 ya. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ya. Jadi ketentuan disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya ya. Nah, di sini ulama ya, khususnya MUI khususnya di dalam sertifikasi maka memberikan persyaratan yaitu penyembelihan disebutkan nama Allah, bisa bismillah atau bismillahirrahmanirrahim ya. Atau bismillahirrahmanirrahim dipersilahkan. Itu ada dibacakan untuk tiap-tiap hewan. Nah, di dalam Al-An'am 121, ya, sebaliknya di sini ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak, ya, di sini disebutkan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jadi ini adalah menjadi masalah yang krusial di dalam penyembelihan, yaitu di dalam ajaran Islam, yaitu penyembelihan itu adalah wajibnya menyebut nama Allah. Ya. Itu sekali lagi. Dan dalam sertifikasi halal nanti prakteknya ya begitu. Yang sangat ditekankan di samping tata caranya adalah ini ada. Bahwasanya harus menyebut nama Allah ketika disembelih tiap-tiap hewannya. Walaupun tata caranya lain misalnya ya harus menyembelih hanya di leher karena menuju kematian hewan itu bermacam cara, ada yang langsung ditusuk jantungnya ya di beberapa negara ya dan sebagainya. Tapi kalau di Islam hanya di leher, itu pun sebetulnya di daerah tertentu ya. Dan harus memutus 4 saluran, yaitu saluran makanan, saluran pernafasan, ya. Terus yang 2 saluran darah, ya, arteri dan vena. Ya. Dan sekali lagi yang sangat penting ketika menyembelih ini adalah diucapkan atau dibacakan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tata cara penyembelihan menurut syariat Islam. Barangkali ini kita sekilas saja, kurang lebih intinya tadi sudah disampaikan. Ya. Ada beberapa, misalnya satu yaitu ketentuan tidak menggunakan alat yang terbuat dari kuku ataupun tulang. Melaksanakan menghadap kiblat ini sunnah. Ya. Dan membaca takbir, kalau yang dibacakan yang utama adalah bismillahnya. Ya. Ataupun kalau dibacakan bismillah Allahu Akbar, nah Allahu Akbarnya ini adalah masuk ke sunnah. Nah yang berikutnya apa yang diharamkan? Nah bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 219, surat An-Nisa 43, dan surat Al-Ma'idah 90-91, yaitu khomer. Ya. Dimana kalau di dalam Al-Baqarah 219 ini Allah hanya memberikan penekanan dalam khomer itu ada baiknya, ada buruknya, namun buruknya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya. Di An-Nisa ini, ya, ini adalah larangan, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Jadi inti khomer ini adalah hal-hal yang menghilangkan akal atau menyebabkan mabuk. Ya. Ini lebih tegas lagi. Ya. Nah, baru yang sangat tegas adalah yang di Al-Ma'idah 90. Ya, itu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khomer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu. Maka kalau kita lihat di sirah, ya, karena waktu itu pada zaman itu walaupun sudah ada Islam, ya, bahwasanya minuman khomer itu barangkali sudah seperti sekarang ya di Eropa itu ya misalnya. Namanya pun konon katanya lebih dari 300 jenis nama khomer.
dan minuman khamr itu sudah menjadi katakanlah budaya atau kebiasaan, ya, maka Allah untuk menghentikannya ini tidak sekaligus langsung strict gitu, langsung, tapi bertahap, ya. Ini ada peringatan, ya, bahwasanya ada baik ada buruknya. Nah di sini sahabat menurut kami ini adalah masih pada minum, ya, sehingga ada suatu kejadian dalam sholat subuh, ya, di mana ada sahabat yang menjadi imam dan membaca Al-Kafirun tapi nggak selesai muter aja gitu, ya, ya karena kesadarannya hilang, ya. Nah barulah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah sehingga pada waktu itu sirahnya setelah turun Al-Maidah 90 inilah konon yaitu di jalan-jalan dan sebagainya seperti banjir khamr karena semua gentong-gentong khamr itu dituangkan. Dan sekali lagi apa yang diharamkan tadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran yaitu bangkai, dan nanti penjelasan bangkai di Al-Maidah tadi ada contoh yang hewan ditandu dan sebagainya, ya. Terus darah babi, nah ini sengaja dibuat bergerak-gerak ini karena dalam sertifikasi halal khususnya babi inilah yang katakanlah sering banyak masalahnya, ya. Nah, tentang tata cara penyembelihan dan khamr. Nah, hukum lain di dalam Al-Hadis, ya, bahwasanya ada binatang yang dilarang dibunuh, binatang yang disebut anjing misalnya itu disebut oleh Rasulullah SAW. Ada juga yang disebut secara umum, misalnya binatang yang bertaring, binatang buas, binatang yang menjijikan, binatang yang disuruh dibunuh, misalnya seperti kalajengking, ular dan sebagainya, cicak. Ya. Sebaliknya ada binatang yang dilarang dibunuh seperti lebah dan sebagainya. Ya. Ini adalah dari Al-Hadis di mana Rasulullah SAW dalam menjelaskan tentang Al-Qaba'id di dalam surat Al-A'raf 157 tadi. Dan nanti ada fatwa-fatwa ilmu barangkali mungkin karena waktunya juga barangkali tidak bisa satu persatu, ya. Kita bahas detail, mungkin hanya sekilas saja. Nanti materi kalau Bapak Ibu sekalian menginginkan bisa nanti saya share ke Mas Endri untuk dibagikan atau disampaikan. Nah, tentang pengecualian adalah semua binatang laut, ya, yang hadis aslinya adalah air laut adalah suci dan apa yang ada di dalamnya adalah halal. Nah, maka di sini walaupun yu itu buas, wal atau paus itu buas dan besar, nah, ini adalah bangkainya pun halal, tidak memerlukan syarat penyembelian. Ini dalam Al-Quran tadi, ini dalam Al-Hadis, ini saya ringkaskan saja. Yang pertama ya sekali, maaf tadi saya bilang Abu Syar, ini adalah saatnya. Wahai saat, perbaikilah atau murnikanlah makananmu, niscaya kamu menjadi orang yang terkabul doanya. Sekali lagi makanan sangat erat dengan hubungannya dengan doa. Demi jiwa Muhammad dalam genggamannya, sesungguhnya seorang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal kebaikannya selama 40 hari. Siapapun yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih layak membakarnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Ya. Tadi ini Al-A'raf tentang bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang Al-Qaba'id, ya, karena hal yang buruk. Ya. Ini adalah maka yang diharamkan dalam hadis banyak nanti, ya. Barangkali ini tidak satu-satu Mas Hendri, ya. Yep. Kita bahas. Ya. Ini juga ringkas-ringkasannya saja, mohon maaf, jadi tidak semua, jadi hanya mafhum-mafhumnya saja. Jadi ini binatang memabukkan, binatang buas bertaring, ya, binatang buas yang bertaring, semua burung yang mempunyai cakar, ya, binatang yang disuruh dibunuh, ya, atau boleh dibunuh, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Ya. Ada tikus, kalajengking, burung buas, gagak, anjing hitam dan sebagainya. Nah ini Nabi juga mereka membunuh cicak, ya, apalagi di Jumat itu sunnah katanya. Yang di sini pun al-fuwais, binatang yang jahat yang kecil. Wallahu alam, apakah ini karena hubungannya dengan waktu Nabi Ibrahim dibakar, yaitu di mana
ada dua binatang, ya, yang satu berpihak pada Nabi Ibrahim, ya, yaitu burung pipit yang bolak-balik mengambil air untuk menyiram kobaran apinya, ya, tapi itu dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ada binatang kecil juga berpihak kepada Namrud, yaitu cicak, yaitu yang meniup-niup apinya supaya jadi besar. Nah, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya, yaitu supaya dibunuh. Nah, barangkali itu juga ibroh bagi kita, terutama berpolitik dan sebagainya, di mana pihak kita berada barangkali ya. Walaupun mungkin katakanlah pengaruh kita kecil, tetapi dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita berpihak, katanya, terutama kalau dalam pilkada yang baru-baru ini misalnya. Nah, yang lainnya nih ya, sebaliknya ini dilarang ya, Rasulullah melarang membunuh 4 binatang, semut, lebah, burung hudhud dan burung surot, ya, sejenis burung gereja. Ini adalah dilarang dibunuh, juga kodok dan sebagainya. Juga Rasulullah SAW melarang memakan jalalah. Jalalah ini adalah binatang yang makan kotoran ya, intinya ya, makan najis. Maka ada hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib, itu kalau binatang-binatang seperti itu, maka sebelum disembelih maka disuruh mengkarantina 3 hari dengan diberi pakan yang halal. Nah, nanti baru disembelih. Nah, barangkali implementasinya di kita yaitu ayam yang kadang makan kotoran dan sebagainya, ya, dan sebagainya, lele misalnya yang di atasnya ada tongkrongannya, barangkali ini bisa kita implementasikan. Ya. Jadi ini dalam hal hadis sekali lagi banyak tadi, kurang lebih kalau kita ringkaskan. Ya. Nah, dari himpunan fatwa MUI ini intinya menjelaskan keraguan masyarakat terhadap beberapa hal. Ini saya agak cepat saja, ternyata udah hampir jam 6 ya. Ya. Jadi ini adalah intinya barang-barang halal yang bercampur dengannya haram atau najis, ini adalah hukumnya menjadi haram. Jadi kalau barang halal terkena najis, maka menjadi mutanajis. Ya. Hukum mutanajis adalah haram. Kepiting banyak yang ragu-ragu tadinya, tapi setelah MUI mengundang ahli kepiting dari beberapa universitas, khususnya dari IPB, nah ternyata tadinya memakai dalil masyarakat ragu-ragu, oh kepiting hidupnya di 2 tempat, ya, di laut dan di darat. Nah ternyata kepiting ini menurut ahlinya ya hidupnya hanya di laut, di air. Adapun dia ke darat, ke pantai ya berekreasi saja katanya. Ya. Sama dengan kita dari gunung rekreasinya ke pantai, kalau kepiting dari laut ke pantai. Kok bisa berhari-hari? Ya kan kita sama, kalau rekreasi ke pantai bisa berhari-hari juga. Tapi hidup utamanya adalah di laut, maka sejak itulah dikeluarkan fatwa kepiting adalah halal. Ya. Ini adalah tentang penyembelian. Pembelian terutama yang banyak dipraktekkan di industri. Nah, ini adalah dengan adanya pemingsanan ya. Jadi sebelum hewan disembelih itu ada beberapa praktek pemingsanan, itu supaya penyembelihannya mudah dan nanti hewannya tidak banyak bergerak, tidak banyak berontak, tidak banyak stres yang mempengaruhi mutu daging. Nah, itu ada yang dipingsankan dulu. Cara pemingsanannya ada yang ditembak di kepalanya di sini, ubun-ubunnya sini ya. Ada yang hanya digetok, itu dijitak, ya, digetok dengan alat. Ya. Ada yang disetrum listrik di belakang telinga ini biasanya. Nah kalau sapi besar biasanya disuruh laskis, jadi suruh nyium papan beraliran listrik, ya, sekitar 400 volt, 600 volt, nah dia pingsan. Ya. Ada juga dengan gas. Jadi dimasukkan ke ruangan di mana banyak di komposisi gasnya dirubah dengan CO2-nya dinaikkan dan sebagainya. Nah setelah itu baru disembelih. Nah MUI membolehkan hal seperti itu selama tidak menyebabkan kematian. Nah,
Artinya kalau dites dibiarkan lagi maka dia akan bisa hidup lagi. Nah, ini beberapa binatang yang tadinya diragukan masyarakat seperti kopi luwak dan sebagainya. Nah, ini menurut fatwa MUI dibolehkan selama kopinya tidak pecah dan ada proses pensucian artinya dicuci dengan bersih sampai sifat najisnya hilang dan tidak pecah artinya najis tidak menyentuh kopi bagian dalamnya. Nah, gitu juga yang baru-baru ini sekarang kita sangat sulit ini terpisah dari GMO. Yang katakanlah anggur kok nggak ada bijinya itu udah pasti GMO. Karena naturalnya anggur itu ya pasti ada bijinya untuk mengembangbiakan. Terusan melon nggak ada bijinya. Melon gede-gede dan sebagainya. Nah ini adalah MUI memberikan pedoman bahwasanya gennya itu tidak boleh dari gen babi dan gen manusia. Nah yang lain sarang burung walet kan juga ada kotorannya, ini kurang lebih sama dengan kopi luwak. Kalau dibersihkan dulu maka jadi halal dan sebagainya. Kompleksitas halal barangkali ini, jadi inilah. Jadi makanan itu kalau di teknologi pangan ini ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4. Generasi 1 itu misalnya ikan ya utuh digoreng dan sebagainya. Ya. Babi pakai pangan. Nah, kalau generasi 2 itu udah diolah tapi udah sulit dibedakan lagi nanti sosis ikan misalnya ya, udah lembut ya. Generasi 3 gelatin udah lebih sulit lagi dibedakan, bahkan dengan alat kimia pun analisis pun kadang-kadang sulit membedakan. Generasi 4 bahkan yang sama sekali tidak bisa dibedakan lagi. Baik secara sensori dengan alat teknologi apapun juga sampai sekarang belum ada yang bisa membedakan misalnya asam amino yang sering ditambahkan sebagai katakanlah nutrisi ya. Apakah halal? Kalau yang asal usulnya haram, babi ya jatuhnya haram. Tapi kalau yang asal usulnya dan prosesnya halal, jatuhnya halal ya. Maka asam amino glisin is glisin. Rumus kimianya sama, sifatnya sama, semua sama. Sampai sekarang belum ada yang bisa membedakan apakah ini glisin dari kedelai ataupun dari ikan dengan glisian dari. Tapi dalam sertifikasi ini statusnya jadi berbeda. Nah, barangkali ini yang kompleksitas seperti ini yang menyebabkan ya bahwasanya ini ada detail lagi. Nah, mungkin nanti kalau dibacakan satu-satu mungkin sampai duhur nggak selesai nih kalau. Tapi saya berikan beberapa contoh saja. Misalnya di sini dari jeruannya itu kadang-kadang diambil renetnya. Nah, ini adalah untuk menggumpalkan susu menjadi keju. Makanya kenapa kan keju dari susu, kenapa harus ada sertifikasi halal? Nah ini yang kritis di sini nih, yaitu bahan penggumpalnya nih. Ya, bisa dari perut sapi, bisa juga dari mikroba, bisa juga dari babi. Nah yang kita khawatirkan adalah yang dari babi. Bulu babi. Nah, bisa jadi kuas untuk kue-kue itu biar yang lembut-lembut ya. Nah, tapi kalau dari kimia itu biasanya diolah menjadi asam amino tadi, sistein dan sistin. Ini biasanya digunakan sekarang ini salah satunya sebagai bread improver. Jadi kalau buat roti biar lembut, nah itu ditambahkan sistin atau sistein. Ya. Belum lagi yang lain ya, dari kulit, tulang dan sebagainya ini yang paling banyak sekarang digunakan baik di industri pangan maupun non pangan itu adalah apa yang disebut dengan gelatin tadi. Ya. Gelatin ini digunakan sebagai bahan baku utama sekarang ini adalah kapsul itu dari gelatin. Maka kalau obat ada cangkang kapsulnya. Nah ini kadang-kadang ini yang kritis di sini ya, bukan kadang-kadang isi obatnya tidak kritis karena bahan-bahan kimia tapi cangkangnya ini. Nah, ke dalam pasaran dunia gelatin ini dapat dikatakan 60% adalah dari babi, dari tulang ataupun dari kulit babi. Ya, 40% dari sapi. Ya. Nah, tapi yang halal, sapi yang halal gelatinnya hanya 10% saja di dunia ini. Dan alhamdulillah kalau yang masuk ke Indonesia mudah-mudahan semua sudah yang halal. Nah, ini penggunanya lebih luas lagi, ini bukan hanya cangkong, es yogurt, es kut dan sebagainya, jelly dan sebagainya, karena sifatnya yang fleksibel. Nah, terutama untuk ibu-ibu, ya, juga kosmetik. Ya. Nah, kalau misalnya yang pengen diet dan sebagainya,
makan kolagen dan sebagainya ya. Kosmetik, nah, misalnya ibu-ibu pengen kulitnya selembut kulit babi misalnya, nah itu ada lotionnya yang dicampur dengan gelatin babi misalnya bibirnya biar semerah bibir babi misalnya pakai lipstick nah, yang ada itu guyon saja ya biar nggak ngantuk nih. Tapi itu real ya, real yang ada di industri kosmetik seperti itu. Nah, belum lagi nanti bagi ibu-ibu barangkali ini ya yang suka make up ya. Nah, terutama ini adalah juga berhubungan dengan wudhu. Beberapa lotion dan sebagainya, beberapa eyeshadow dan sebagainya itu tidak tembus air. Tidak tembus air, artinya apa? Artinya kalau kita wudhu berarti kulitnya itu tidak tersentuh, kecuali sudah dibersihkan dulu. Ya, maka sangat penting kalau ibu-ibu pakai make up sebelum wudhu sebaiknya dibersihkan bersih dulu, karena ada yang tidak tembus air. Berarti kalau kulit kita tidak tersentuh air, berarti wudhu kita menjadi tidak sah. Kalau wudhu kita tidak sah, maka sholat kita menjadi tidak sah. Karena ada hadis yang mafhumnya ya, tidak ada sholat tanpa wudhu. Ya, artinya tentang ini ada beberapa produk ya yang banyak digunakan ya. Pengen langsing, ya, pakai kolagen dan sebagainya supaya selangsing babi misalnya ya. Sebagainya ini berapa ya, contoh-contoh berapa. Nah, ini adalah contoh-contoh lagi. Mentega saja kadang-kadang atau margarin untuk mengatur titik lelehnya, titik kemudian ada ditambah dengan dicampur dengan lard atau lemak babi dan sebagainya ya. Nah, ini. Apalagi udah menjangkau flavor, nah ini sudah kompleks lagi. Ya. Strawberry, ya, rasa strawberry tapi stroberinya nggak ada biasanya. Hanya bahan-bahan kimia, ya, yang pernah saya lihat itu lebih dari 20 bahan kimia, termasuk beberapa hal yang sangat kritis, misalnya yaitu di sini ada gliserin. Gliserin itu biasanya dari lemak. Lemak itu bisa berasal dari lemak sapi, lemak babi, ataupun yang lain, bisa juga dari lemak nabati. Nah, perlu di. Terus di sini ada emulsifier juga, ada twin juga ya, yang digunakan, ada vitamin, nah sebagainya ini adalah sangat kompleks ya. Sehingga, nah oleh sebab itu bagaimana memudahkan untuk masyarakat, maka alhamdulillah sebetulnya negara kita udah lama mengatur tentang halal ini. Yang terbaru dan sekarang banyak diharapkan dan juga di ini adalah Undang-Undang Nomor 33 2014 ditandatangani oleh Pak Yudhoyono ya. Dan implementasinya mestinya mulai tahun 2019 kemarin, yaitu jaminan produk halal. Yaitu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan jaminan produk yang halal. Yaitu antara lain pasal 26 disebutkan semua produk wajib bersertifikat halal. Nah ini yang berat di sini nih. Bukan wajib halal. Kalau wajib halal, masyarakat atau produsen bisa self declaration ya, ini yang lagi dikodok. Tapi di sini wajib bersertifikat halal, berarti harus ada auditor, harus diaudit dulu. Ya. Perusahaan yang lain, dan ini juga meluas, apa yang disertifikasi bukan hanya pangan, obat-obatan dan sebagainya, tapi juga barang gunaan. Ya. Barang gunaan itu tadi, misalnya lipstick, ya, termasuk nanti tas dan sebagainya, sepatu, ikat pinggang, dan itu masuk ke barang gunaan ya. Begitu juga kewajiban bahan bersifat halal yang beredar di Indonesia, yang import dan sebagainya ya. Ini adalah juga wajib halal. Ya. Bagaimana sikap seorang muslim perkara yang tadi, yaitu yang terutama yang subhat ya. Bahwasanya Rasulullah SAW sudah memberikan petunjuk, innamal halalan bayin wa innal harama bayin. Jadi apa-apa yang halal pun sebetulnya udah jelas ya. Dan yang haram pun jelas ya. Cuman di antara itu ada yang mustasabiat, artinya ada yang subhat. Nah, petunjuk Nabi adalah terhadap barang-barang subhat, hendaklah kita menjauhinya. Nah, jadi yang haram jelas, yang halal jelas. Nah, ada yang subhat. Ya. Nah, yang subhat ini adalah hendaknya ditinggalkan. Nah, itu untuk masyarakat awam sangat sulit menilai subhat nih. Katakanlah roti tadi. Kalau ditambahkan sistein dari babi ya tentu saja menjadi haram. Nah, tidak boleh. Nah, oleh sebab itu ini perlunya sertifikasi halal ya. Di mana untuk memudahkan masyarakat bagaimana mendapatkan yang haram. Karena satu-satu akan dilihat ya.
tidak adanya sertifikasi halal, nah, di mana nanti terus berdasarkan sertifikat itu bisa melapor ke Badan POM yang memberikan izin untuk mencantumkan label halal. Nah, syaratnya apa? Syarat lain di samping bahannya harus halal, maka perusahaan harus menerapkan sistem jaminan halal. Mungkin agak cepat saja kali ya. Tidak jam 6, kali perlu ada diskusi. Nah, ini alur sertifikasi halal. Perusahaan daftar ke BPJPH ataupun langsung ke LP POM MUI karena satu-satunya LPH sekarang yang beroperasi adalah LP POM MUI. Mungkin nanti akan banyak menurut undang-undang tadi ya. Nah, dari sini baru diadakan audit nanti. Ya. Setelah itu diadakan audit ke perusahaan. Dilihat bahannya apa saja, dokumennya apa saja yang menyertainya. Nah, diambil sampel dan sebagainya jika diperlukan. Nah, kalau 3 hal dipenuhi yaitu bahannya tidak ada yang meragukan dari segi kehalalan, terusan sistem jaminan halalnya perusahaan mendapatkan nilai minimum B, syukur-syukur A. Yang ketiga dari hasil laboratorium identifikasi misalnya barang haramnya tidak ada, terutama dengan PCR, DNA ya di LP POM MUI ada. Jadi kalau PCR sekarang terkenalnya untuk swab test ya, tapi sebetulnya di makanan itu sudah sering digunakan ya, hanya primernya beda ya. Nah, kalau 3 hal tadi terpenuhi, nah barulah dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk dikeluarkan ketetapan halalnya, baru nanti dikeluarkan sertifikat halal oleh BPJPH. Kalau sekarang yang praktis sekarang ini masih di sini ya, yang ke sini belum. Nah, jadi sertifikat halal atau ketetapan halal dari MUI. Ini alurnya, mungkin tidak perlu sampai satu persatu detail. 11 kriteria apa sih 11 kriteria sistem jaminan halal? Ini ada 11 kriteria perusahaan untuk menjamin bahwasanya yang diproduksi halal itu konsisten. Ya, karena sertifikat halal itu berlaku 2 tahun dan audit mungkin hanya 2 tahun sekali kecuali ada hal-hal khusus ya, laporan dan sebagainya. Nah, maka bagaimana perusahaan bisa menjamin selama 2 tahun itu adalah yang diproduksi mendapatkan sertifikat halal ada halal. Yaitu punya kebijakan halal, harus ada timnya, terus ada pelatihannya untuk menguasai ilmu halalnya. Nah, bahannya tidak ada yang meragukan. Salah satunya adalah kalau ada bahan baru yang akan digunakan harus lapor ke LP POM MUI terlebih dahulu. Ya, apakah diizinkan digunakan atau tidak dan sebagainya. Dan juga ada mekanisme bagaimana menjaga bahan ini adalah dengan dokumen yang memenuhi ketentuan produk, fasilitas dan sebagainya, tidak boleh bergantian dengan produk yang mengandung babi. Ya. Kalau toh mengandung produk yang tidak bersertifikat halal tapi tidak ada babinya, mekanisme pencuciannya dan sebagainya. Terus ada prosedur aktivitas kritisnya terjamin, kemampuan telusurnya ya. Dan ada penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Perusahaan juga 6 bulan sekali harus melakukan audit internal yang dilaporkan ke LP POM MUI. Apa yang diaudit sama dengan kalau LP POM MUI melakukan audit dan ada kaji ulang manajemen. Jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat halal, ya, maka yang memberikan sertifikat halal ini adalah MUI melalui Komisi Fatwa, ya. Di mana syaratnya sekali 3 hal yaitu bahan tidak ada yang ragu. Yang kedua, sistem jaminan halalnya minimum B dan hasil labnya adalah negatif dari hal yang haram khususnya adalah DNA babi. Ya. Ini bagaimana menilai halal daging saja tidak mudah ya. Ya. Terusan maka perlu adanya lab, ada yang tes cepat ini kayak tes kehamilan saja. Ya. Hanya akurasinya tentu saja tidak seakurat kalau dengan PCR. Nah, dan di sini kemungkinan ada salah palsunya ya. Kalau ternyata dalam tes ini kemarin sempat ada restoran yang heboh katanya menggunakan babi dan sebagainya karena dites dengan rapid test ini menunjukkan positif ya. Tapi ternyata setelah kita telusur kalau dalam makanan ada bumbu tertentu yang hampir semua ibu-ibu pakai itu dalam konsentrasi yang tinggi ya, maka ini bisa menunjukkan positif, artinya yang seharusnya negatif jadi positif, artinya kesalahan positif. Tapi kalau dengan PCR ini
ketelitiannya sangat tinggi. Nah ini biasanya lebih menjamin. Ya. Inilah yang diharapkan masyarakat. Maka kalau bapak-bapak ibu sekalian punya anak, punya cucu atau syukur sendiri, supaya bantu ibu-ibu kalau ke pasar ini, kalau kita nggak terlatih, nah ini sulit ini. Apakah ini babi, apa sapi, apa sulit ya. Waktu saya di Jerman dulu setiap hari ketemu babi, jadi dipotong kecil-kecil sampai balok kecil-kecil seperti beras pun bisa bedakan. Tapi sekarang nggak ada latihan lagi, saya disuguhin satu bongkah daging suruh bilang ini sapi atau belum tentu benar. Ya. Nah, kalau ada cucunya, anaknya atau sebagainya atau koleganya bisa membuat aplikasi HP yang kalau ibu-ibu kemana-mana bawa HP, kita bawa HP tinggal kita foto cekrek atau kita short screen, nah nanti langsung keluar paling nggak deteksi meragukan atau tidak. Bimbingan saya ada beberapa yang ke sana membuat ini, beberapa bimbingan tapi belum berhasil. Satu ada yang ya gitu karena pas membuatnya tuh kondisi di lab, ya, cahayanya terkontrol tapi begitu diaplikasikan ternyata banyak salahnya. Jadi begitu dibawa ke supermarket coba dipoto-foto, nah ternyata yang sapi terdeteksi babi sehingga belum berani launching. Ya. Ini untuk mengetahui halal, kalau ibu-ibu berbelanja bisa misalnya khususnya yang halal MUI bisa dengan barcode scan, bisa juga dengan kalau agak santai melihat-lihat sudah ada halalnya atau belum ke websitenya. Tapi yang paling mudah ya tentu saja produk-produk yang ada logo halalnya insya Allah itu sudah diteliti secara detail baik dengan dokumentasi audit ke lapangan maupun ke lab tadi ya. Insya Allah memenuhi kriteria itu adalah ijtihad yang kami lakukan yang katakanlah semaksimal mungkin. Nah, ini adalah tadi hikmah, barangkali ini sedikit saja. Nah, darah itu ternyata banyak asam uratnya, hemnya ini bisa menyebabkan kanker dan sebagainya ya. Mikroba darah ini banyak tinggi ya, yang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Nah, ini adalah penelitian dari Chu et al. 2010, ini adalah bagaimana darah ini bisa menyebabkan kanker kolon ya. Hubungannya dengan DNA dan sebagainya. Nah ini udah lama nih, udah tahun berapa nih, 50-an nih Profesor Dr. Haji Reichenbach. Bukan Haji ya, HH-nya nih ya, Heinz Reichenbach, yaitu dengan judul bukunya kecil ya, Swine of Lies dan Gesundheit, babi dan kesehatan. Antara lain gennya ini sangat dekat dengan gen manusia ya. Jadi kemungkinan terjadinya mutasi gen akibat dari babi sangat tinggi. Dan setiap kali ada flu babi biasanya sangat mudah menular ke manusia juga ya. Terus ada bahan-bahan di dalamnya ada zootoksin, hormon isotoksin ini sejenis toksin ya, yang bisa menyebabkan alergi, pertumbuhan dan sebagainya ya. Ini adalah hikmah dibalik diharamkannya babi. Cuman bagi kita umat muslim bukan karena hikmahnya tersebut kita memilih yang halal, tapi semata-mata karena memenuhi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelang penutup sebagai ini kan kalau kita tanya adalah adanya larangan mengharamkan yang halal. Bahkan menurut Yusuf Qaradawi mengharamkan yang halal itu hukumnya sama dengan syirik. Ya. Di dalam 12 prinsip dasar halal haram dalam buku Yusuf Qaradawi itu ya. Maka kita sebaiknya kalau tidak ada pengetahuan yang jelas statusnya maka tidak mudah mengharamkan yang halal. Ya, kalau menghalalkan yang haram udah jelas. Tapi mengharamkan yang halal ternyata sanksinya pun sangat tinggi. Misalnya di dalam Al-Maidah 8788, ya, hai orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang Allah telah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Yunus ya, 59, katakanlah terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin? Ya, jadi ini sangat keras ya sebetulnya ya. Kepadamu tentang ini, tentang itu, ataukah hanya mengadakan kepada Allah. An-Nahl 116, dan janganlah kamu mengatakan
terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta. Jadi ini juga sangat keras. Bahwasanya ini halal dan ini haram untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Dan ini sangat keras peringatan-peringatan dalam Al-Quran bahwasanya mengharamkan yang halal, karena itu akan menyebabkan banyak mudarat. Jadi penutup, ya sikap seorang Muslim, nah mangga kita undang bersama-sama khususnya diri sendiri, yaitu bagaimana mengimplementasikan hidup kita ini adalah hidup secara halal. Ya. Muslim yang paling baik ya, adalah yang menanyakan sesuatu apakah halal atau haram dan melakukan dari apa yang ditanyakan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini adalah urgensi pangan halal. Ya, tentu saja yang utama masyarakat terkabul doanya, diterima ibadahnya, tenang dan tentram, pertolongan Allah akan datang, bahagia di dunia dan akhirat, selamat, dan terutama adalah kita mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tip-tips saja, terutama ya bagaimana, karena tadi kompleknya terus terang sih ya. Halal ini untuk mudah masyarakat ya lihat logo. Cuman apakah kita makan logo? Kan tidak harus juga ya. Ya kadang-kadang dikembalikan kepada diri. Kata Nabi bilang, kalau hal yang ragu tanyakan kepada hatimu. Satu tipnya pertama untuk makan hendaknya sangat berhati-hati, terutama cek dulu koceknya, duitnya dari mana. Ya. Ya, kalau yang korupsi janganlah untuk beli yang makan yang haram, ya, yang halal, yang makanan. Ya. Selalu cari dulu yang ada logonya, terutama kalau makanan-makanan pabrikan ya. Karena tadi begitu kompleksnya tentang makanan ya. Kalau tidak ada logonya, coba daftar, paling tidak membaca daftar bahannya, apakah ada yang meragukan. Kalau ada hal-hal yang hubungannya dengan lemak dan sebagainya, gelatin apalagi, nah itu keraguannya sangat tinggi. Jika ragu kembali ke hukum dasar tadi. Jika ragu adalah ditinggalkan. Tapi jangan was-was ya. Karena ragu dengan was-was beda. Kalau ragu ini lebih ada hubungannya dengan pengetahuan. Kalau was-was ini lebih kayak kita sholat, udah takbir, kayaknya belum mantap nih, takbir lagi. Nah, itu adalah syaitan ya. Begitu juga makanan. Mau makan di depan mulut, wah was-was ini. Jangan-jangan makan singkong aja was-was misalnya. Nah, itu darang dari setan supaya umat ini merasa berat sehingga meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya futur, bahkan keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau ada apa-apa kita kembalikan kepada prinsip halal dan haram. Barangkali itu Pak Hendri dan teman-teman semua, mohon maaf jadi agak panjang lebarnya. Nah, kalau mungkin kalau ada yang kita diskusikan, diberikan, mangga Pak Rodian. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman mungkin ada yang baru bergabung. Jadi ini Pak Joko, ini Pak Dr. Joko Hermanyanto ini alumni EPB S1-nya. S3-nya dari Jerman ya Pak ya. Mudah-mudahan nggak salah baca, Universitas Hohenheim. Nah, Pak Hendri Nah, itu yang makanya salah bacaan. Hohenheim. Kemudian beliau juga auditor halal di LPPOM MUI. Ya. MUI ya. MUI, kemudian sebagai trainer juga halal SJH IHTEX. Kemudian sebagai asesor halal LSP LPPOM MUI. Jadi memang beliau ahli dalam bidang halalan ini tadi. Tadi kalau didengarkan rumit sekali ya Pak Joko ya. Sangat detail, sangat memerlukan keahlian khusus, memerlukan peralatan khusus gitu untuk bisa menentukan bahwa itu halal atau haram gitu. Khususnya yang agak sudah turunan ke berapa tadi, ada turunan ke-3, ke-4, apalagi ke-4 tadi sudah sama gitu. Nah, itu di bagian sertifikasi, ini saya bertanya dulu lah sebelum yang lain bertanya.
Di MUI di bagian sertifikasi halal itu sudah mempunyai ini, Pak. Artinya lab-nya segala macam itu peralatan-peralatannya apakah sudah semuanya tersedia gitu. Kemudian tenaga ahlinya apakah sudah juga tersedia. Kemudian kira-kira kan yang makanan yang khususnya ini makanan ya yang beredar di kita itu kan banyak sekali. Sudah berapa persen yang sudah tersertifikasi, Pak Joko? Sudah berapa persen yang artinya nah bagaimana apakah ada ketentuannya bahwa kalau belum ada sertifikasi harus dipisahkan menjualnya dengan yang halal dan yang haram gitu, Pak. Mungkin itu dulu pembuka untuk pertanyaannya, Pak Joko. Pembukaannya pertanyaannya banyak banget ya. Insya Allah. Yang pertama tentang di LP POM MUI, tenaga auditornya itu adalah sudah tersertifikasi dari BNSP, ya, Badan Sertifikasi Nasional, ya, sebagai auditor halal. Ya. Terusan jumlahnya sekarang ini sekitar 1.000 kalau seluruh Indonesia lebih, ya. Tapi kalau yang di pusat sekitar 200. Ya. Nah untuk sementara ini memang yang tersertifikasi terutama yang pusat mungkin hampir semuanya ya, di beberapa daerah juga sudah. Tentang peralatan di LP POM MUI ada kita punya PCR yaitu untuk deteksi gen babi yang tadi yang ketelitiannya sampai 1/1.000.000 katakanlah miligram ya itu bisa terdeteksi. Peralatan lain ya tadi rapid test ada itu terutama kalau untuk mengetes yang daging segar itu akurasinya masih tinggi tapi kalau udah daging olahan akurasinya berkurang gitu. Terusan tes gizi, alkohol dan sebagainya ada. Yang ketiga tadi apa Pak Rodian? Berapa persen Pak kira-kira sudah tersertifikasi? Aduh itu sangat sulit itu. Ya. Kali terutama memang apalagi kalau sudah menyangkut industri kecil. Ya terus terang mohon maaf nih ya. Kalau yang industri besar insya Allah hampir semuanya tersertifikasi karena dulunya sebelum ada undang-undang itu sampai dengan bahkan sampai 2019 kemarin itu sertifikasi halal itu kan volunteer. Artinya siapa yang mau mempunyai sertifikat halal ya mendaftar gitu. Walaupun sekarang sudah wajib tapi sebetulnya implementasinya belum. Terutama industri kecil juga belum tersentuh ya. Nah, itu adalah kalau dipresentasikan mungkin saya yakin masih kurang dari 50%. Tapi kalau yang pabrikasi industri besar ada logo halalnya ya insya Allah kayaknya sih mungkin yang industri besar itu almost 90% sudah. Tapi kalau yang industri kecil yang belum. Nah tentang tanda halal, logo halal yang khas dari MUI ya tadi yang bulatan tadi ada MUI-nya. Tapi yang self declaration masyarakat kan ada itu yang misalnya kayak kerupuk rambak dari kulit apa itu diklaim sendiri halal. Nah itu banyak ya. Dan itu terus terang kalau yang diklaim sendiri ya belum ada sertifikasinya, artinya belum ada auditnya Pak. Nah belum lagi yang tidak mendeklar, kalau tidak mendeklar ya dikembalikan kepada masing-masing customer dibandingkan pada kita. Ya. Begitu Pak Rodian. Ya terima kasih Pak. Monggo yang lain kalau ada yang mau bertanya, mau didiskusikan. Ya. Mas Andri tadi kayaknya ada yang dari mau ditanyakan. Bu Laksmi, ini ada pertanyaan di chat. Oh di chatnya banyak, ternyata belum saya buka nih satu. Saya buka chat dulu Pak Rodian ya. Satu ini Pak, bisa ya? Ya. Pak Joko nggih. Ya. Ini ada pertanyaan nih dari Bu Ratih nih. Ya. Mohon izin tanya, apabila kita beli ayam di pasar, minta disembelihkan, siapakah yang harus baca basmalah? Apakah yang harus menyembelih? Atau boleh kita yang menyaksikan, yang mengatakan bismillah? Ya. Kalau yang peraturan dari MUI itu yang menyembelih. Ya. Jadi yang menyembelih yang membacakan bismillah. Ya. Nah, saya pernah audit ke negara Cina tuh ya, walaupun di sana. Tapi itu sehari 500.000 ayam yang dipotong. Nah, itu ada 10 orang berjejer gitu. Tadinya awalnya saya mendengar apaan ya? Bismillah, bismillah, bismillah. Oh ternyata bismillah, bismillah. Jadi
berjejer 10 orang, nanti tiap 30 menit ganti karena ternyata menyembelih sambil mengucapkan bismillah itu cepat capek. Jadi yang menyembelih berarti adalah yang membacakan bismillah itu adalah yang menyembelih. Maka syarat penyembelih itu satu harus muslim. Ya. Yang kedua tadi ya, melaksanakan ibadah dengan baik dan membacakan tadi khususnya dalam penyembelihan bismillah. Begitu berarti. Ada yang lain lagi, Mas Hendri? Ada dari Bu Emi nih. Saya punya usaha kue kering. Bagaimana bisa dapat sertifikat halal? Ya Bu Laksmi, kalau sertifikat halal, ya intinya sekarang karena Undang-Undang Nomor 33 mulai diberlakukan, yaitu harus mendaftar dulu ke BPJPH, itu di bawah Departemen Agama. Nah setelah itu memilih LPH, lembaga yang akan memeriksa kehalalannya. Kalau sekarang ini yang sudah beroperasi memang ya LPPOM MUI. Ya. Nah setelah itu biasanya bayar akad dulu, ya. Bayar akad, berapa dan sebagainya biayanya. Nah nanti setelah itu diaudit ke lapangan. Nah, biasanya yang diaudit ke lapangan itu dilihat satu persatu bahannya, yaitu harus disertai dokumen halal. Dokumen halal itu tidak harus sertifikat halal ya Bu ya, tergantung dari kekritisan bahan. Jadi kalau bahan itu kita golongkan ada 3 golongan, yaitu kalau bahan tidak kritis seperti garam, nah itu tidak kritis, itu tidak ada dokumen nggak apa-apa. Tapi kalau bahannya adalah medium kritisnya, misalnya margarin kalau dalam pembuatan kue. Margarin sebetulnya dibuat dari palm oil misalnya, tetapi kadang-kadang ditambahkan emulsifier, ditambahkan ini itu, nah itu dicek satu-satu. Nah kalau ada sertifikat halal baik, kalau tidak ada biasanya kita minta keterangan ke produsennya, yaitu bahan yang digunakan apa saja dan dokumen halalnya bagaimana. Jadi kurang lebih flow prosesnya. Dan kalau bahannya itu adalah sangat kritis seperti daging, lemak dan sebagainya, gelatin, nah itu harus, atau flavor, nah itu harus bersertifikat halal. Atau kalau dalam praktek yang mudah di pasar ya harus ada logo halalnya. Nah, karena logo halal kalau udah dipasang, yang logo halal MUI misalnya, itu berarti sudah mempunyai sertifikat halal. Nah setelah itu, setelah diaudit juga peralatannya Bu. Tadi misalnya, yang terutama yang sering kita cek kuasnya, apa memakai kuas. Kalau kita pakai kuas, kita tes tuh, apa dari bulu hewan paling tidak. Nah kalau bulu hewan tuh, kalau kuas itu kita ambil, kita bakar, kita cium gitu, baunya kayak rambut yang terbakar. Nah itu kemungkinan dari bulu hewan. Nah kita khawatirkan nanti dari bulu babi. Nah maka biasanya kita minta keterangan ini bulunya bulu apa dan sebagainya. Tapi kalau kita cium terus jendel gitu ya, jadi keras kayak plastik yang kita bakar, baunya pun bau plastik, oh berarti kuasnya kuas dari plastik, nah itu tidak ada masalah gitu Pak. Ya. Oke, ada lagi Mas Hendri yang bertanya di situ Di chat kayaknya udah. Ya, udah habis. Kan dari ini ada yang lewat WA nih bertanya. Pak, tape halal apa bagaimana, kan alkoholnya katanya cukup tinggi itu. Alhamdulillah Bu ya, atau Bapak nih yang tanya nih ya. Ya saya juga demennya tape, kalau ke Bandung itu peyem gitu ya. Nah alhamdulillah sampai sekarang belum ada satu ulama pun, kita panutannya ulama ya. Kalau dalam hal ini khususnya yaitu MUI, karena di MUI kan himpunan dari ulama-ulama dari berbagai katakanlah organisasi ya, kurang lebih ada 63 organisasi, baik itu NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah itu belum ada fatwanya. Jadi kita pakai adalah tidak. Jadi yang kita patokannya sebetulnya adalah memang betul dalam tape itu bisa terbentuk alkohol, tetapi bukan, kalau yang terbaru dari fatwa MUI yang terbaru yang 2018 itu adalah patokannya untuk minuman. Jadi kembali ke asal hadisnya yaitu minuman,
isinya jus dan sebagainya, itu kadar alkoholnya 0,5%. Kalau di atas itu, nah itu paling tidak bisa disertifikasi halal. Ya. Walaupun MUI sangat berat juga kalau menyatakan langsung haram gitu ya. Itu adalah tentang alkohol. Nah yang tape selama ini itu adalah dikategorikan bukan untuk minuman. Jadi kan kita makannya masih padat ya. Jadi kayak singkong ataupun yang kalau dari beras ketan ya padatan gitu ya. Adapun MUI memberikan petunjuk kalau itu sudah diperas, jadi kayak dan itu nanti diminum, nah itu nanti terkena tadi yang peraturan tentang minuman, yaitu yang maksimum hanya 0,5%. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak semua makanan yang mengandung alkohol itu berarti menjadi haram ya, dalam artian C2H5OH ya. Karena apa? Karena kalau kita mengatakan semua yang mengandung alkohol itu haram, maka kita tidak bisa makan durian. Durian itu tinggi tuh, bahkan lebih tinggi dari bir. Bir itu hanya 2% sekitar, 2-3%. Durian itu bisa mencapai 4-6% kadar alkoholnya. Kita tidak bisa makan pisang, maupun matang di pohon ataupun yang kita peram, pasti ada alkoholnya. Jadi hampir semua buah-buahan pasti ada alkoholnya. Jadi begitu. Jadi nah, untuk itu kita kembalikan kepada hukum aslinya, yaitu kalau yang Nabi dulu kan anggur ada diperas, kalau 1 hari diminum, 2 hari diminum, tapi hari ketiga dinyatakan keras, nah itu dituangkan. Nah, kemarin ada mahasiswa yang membuat simulasi, yaitu penelitian. Nah, ternyata mirip dengan penelitian yang pada zaman Nabi itu yang dinyatakan dalam hadis Nabi. Ternyata kalau udah 3 hari itu kadar alkoholnya sekitar 0,8% sampai 1,5%. Nah, maka MUI membuat fatwa yang terbaru adalah yang aman adalah 0,5% masih diperbolehkan. Begitu, Pak Ibu. Itu katanya kalau tape kan ada yang berair itu Pak, yang tape uli apa yang ketan itu. Nah itu kan airnya tuh suka banyak gitu. Ya, dan nyengat gitu ya. Kalau kita minum kan nyengat ke sini itu berarti alkoholnya sebetulnya tinggi tuh. Tinggi. Dan enak Pak. Ya. Nah itu yang kalau MUI beri batasannya, kalau itu diperas terus diminum itu berarti masuk ke hukum minuman. Oh sudah masuk cairan. Jadi ya, karena itu di airnya itu menjadi sangat tinggi minumannya. Nah, tapi kalau selama dimakan masih dengan beras ketannya, ya itu berarti sebagai makanan. Jadi dalam makanan padat tidak ada hukum yang tentang khomernya. Begitu Pak. Ya, baik. Baik, ada lagi satu lagi mungkin karena waktu juga. Kalau masih ada yang mau bertanya. Saya mau nanya kalau memang tidak ada. Monggo Pak Pariyatmono. Ya, terima kasih Ustadz. Mohon maaf ini sebelum saya bertanya, saya ada beberapa pertanyaan, tapi saya tadi sempat meninggalkan forum, jadi mohon maaf kalau ada yang mungkin sudah disampaikan tadi. Yang pertama adalah sebenarnya apa definisi makanan itu? Apakah makanan itu harus melalui mulut, leher, lambung, kemudian dan seterusnya sampai menjadi darah dan sebagainya, atau asal masuk tubuh itu sudah makanan? Maksud saya begini, kalau ada benda dari babi lah katakanlah gitu, yang kita harus pasang di dalam tubuh misalnya untuk menyambung tulang dan sebagainya, apakah itu jatuhnya haram? Kan kalau definisinya harus masuk mulut dan sebagainya itu berarti dia tidak mengikuti jalur itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi di hadis disebutkan anjing hitam yang tidak boleh ya. Kalau tidak hitam bagaimana? Yang kedua. Yang ketiga, nah ini agak sedikit di luar konteks. Tadi Pak Ustadz menyebutkan tentang cerita tentang burung pipit dan cicak ya. Itu saya terus terang sampai saat ini Ustadz belum ketemu tuh hadisnya. Jadi hadis yang menceritakan tentang cerita itu. Nah, jadi saya juga ragu apakah cerita ini hanya sekedar cerita yang mengandung hikmah atau memang betul-betul disampaikan oleh Rasulullah. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Dulu Pak Priyatmono ya. Yang pertama tentang kalau makanan ya definisinya yang lewat mulut Pak. Adapun kalau misalnya cangkok jantung, misalnya katakanlah tulang dan sebagainya berarti itu sudah definisinya sih tidak makanan.
artinya. Cuman dalam hal ini ya kita pakai apa yang disampaikan oleh ulama gitu ya. Nah, selama ini sih khususnya MUI ya. Kalau kita bilang ulama selama ini apabila bilang mazhab kan tiap-tiap mazhab kadang-kadang berbeda-beda Pak ya. Sebagai contoh mungkin ini agak menyimpang dulu tentang penyembelian. Nah, kalau MUI pakai mazhab Syafi'i ini tadi pemingsanan boleh. Tapi kalau mazhab Hanafi sangat hati-hati, tidak boleh sama sekali pemingsanan. Jadi harus disembelih seperti apa adanya kita menyembelih pada zaman Rasulullah, itu yang mazhab Hanafi. Nah, begitu juga di sini yang ya kita pakai yang kalau hal-hal yang begitu ya fatwa ulama. Nah, sekarang kalau MUI sebetulnya adalah satu yang berasal dari babi itu strict gitu karena hukumnya di samping haram juga tadi najis. Artinya kalau kita masuk ke tubuh kita ya najis mughalatoh. Cuma nanti kalau dalam hal berobat misalnya tadi ada cangkok jantung, tulang dan sebagainya, MUI biasanya terus ada memakai dalil yang darurat begitu ya. Selama tidak ada bahan lain yang bisa digunakan, mempunyai fungsi yang sama. Tapi kalau ternyata sudah ada yang bisa digunakan, nah biasanya hukum darurat dicabut oleh MUI. Begitu. Contohnya dulu yang itu, manginitis dulu. Nah, manginitis itu dulu, vaksin manginitis sebelum ada yang halal, diaudit halal, nah waktu itu masih darurat. Tapi sekarang itu sudah dicabut sebetulnya. Artinya karena sudah ada tuh vaksin manginitis yang halal. Nah, wallahu alam nanti ini yang vaksin corona, ya, ini yang terus terang ini setahu saya sampai sekarang MUI belum mengeluarkan pernyataan darurat atau apa ya. Tapi nanti kalau ada yang halal misalnya ya, berarti biasanya MUI tidak mau mengeluarkan hukum darurat karena sudah ada. Nah, terus yang anjing betul Pak, kalau yang di hadisnya yang disebut memang anjing hitam ya. Tapi ini adalah arahan daripada Komisi Fatwa khususnya yaitu anjing itu dihukumi seluruhnya Pak ya. Bahwasanya memang kalau terutama kalau yang pakai faham misalnya ingkaru sunnah ya, hanya alasannya anjing kan nggak apa-apa, itu kan tidak ada di Quran, yang di Quran yang disebut hanya 5 tadi. Nah itu biasanya khususnya saya yang deketan dari Solo ya, saya dari Boyolali. Terus terang saya kalau ke Solo itu sendiri mau jajan itu entah kenapa gitu ya, saya tuh kalau masuk ke kota Solo leher saya ke sini tuh udah kayak stagnak gitu dah. Jadi, karena udah melihat sendiri ya bagaimana warung-warung guguk gitu, warung-warung katakanlah ada sate anjing, ada ini, ada itu tuh banyak gitu bisa kita lihat dengan jadi kayak blocking gitu. Jadi, ya itu yang nah itu yang akhirnya kalau ulama MUI memutuskan ya semua anjing gitu Pak, semua. Termasuk babi itu sebetulnya kan variasinya banyak. Termasuk celeng itu kan variasi daripada babi yang nah itu kalau itu dihukuminya semua ya, termasuk yang imut-imut kecil yang kalau di Eropa teman dibopong di bawah-bawah dan sebagainya. Nah begitu juga anjing Pak, dihukuminya adalah haram ya untuk semua jenisnya begitu Pak. Terus berikutnya tadi yang ya Pak tadi itu terus terang ya apakah itu cerita Israiliyat ya. Nah, itu memang disampaikan oleh satu ulama ke ulama yang lain terus terang saya tidak siap kalau menyampaikan hadisnya ya. Dan mudah-mudahan nanti kita cari bersama-sama. Nah, syukur-syukur nanti kalau ada yang ketemu duluan nah bisa menyampaikan ke sesama teman kita. Syukur-syukur saya juga dikasih kalau ada ketemu hadis cerita tersebut ya. Nah, kita coba cari sama-sama. Tapi kalau sekarang saya tidak siapa dan saya minta kalau yang lain ada bisanya sama terima kasih. Nah. Bu Laksmi terima kasih diingatkan nih jangan lupa jam 7 ngajar. Terima Ya kasih Bu baik Laksmi. Pak Ustadz, alhamdulillah karena waktu juga. Mungkin untuk hari ini kita cukupi dulu. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lain kita lanjutkan Pak Ustadz. Karena cukup banyak sebenarnya yang menarik dari mengenai halal dan haram ini. Insya Allah. Belum ditutup, mohon di doa Pak Ustadz untuk kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al aqiyam min amat. Rabbi fir lana wa li walidayna wa rahmahuma rabbayana sawira. Rabbi fir lana wa li walidayna wa jiwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma bi wasali. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufr wal faqr wa na'udzubika min qabr. La ilaha illa anta, Allahumma yassir wa la tu'assir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub sabit qalbana ala ta'atik, ya muqallibal sabit qalbana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana fir lana wa liikhwanatina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka wal ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ya, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baiklah, kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman